Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, NIM 191111000252. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Keuangan Lanjutan semester 4. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara kerja pasar saham? Cara kerja pasar saham. Saat seorang atau perusahaan mendirikan bisnis atau membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya, mereka dapat menerbitkan saham untuk menutupi kebutuhan akan modal. Perusahaan ini kita sebut dengan emiten, yaitu pihak yang menawarkan saham kepada pihak eksternal untuk turut serta dalam memodali bisnisnya. Emiten ini adalah yang meminta bantuan modal kepada para investor, entah melalui instrumen saham atau instrumen lainnya. Dan pasar modal adalah tempat bertemunya para emiten dengan para investor untuk melakukan transaksi jual beli saham. Perusahaan sekuritas adalah pihak yang memiliki lisensi khusus untuk melakukan jual beli saham sekaligus menjadi perantara antara perusahaan atau investor. Contohnya, saat kita melihat ke mall, bisa kita analogikan kalau mall ini adalah Bursa Efek Indonesia, tempat dilakukannya jual beli saham. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah landasan dari transaksi jual beli saham. Perusahaan sekuritas kita bayangkan sebagai toko-toko kecil yang mendapatkan izin untuk membuka usaha di mall. Dan OJK adalah polisi yang berpatroli mengawasi jalannya transaksi sehingga dipastikan tidak ada transaksi ilegal dan menjamin keamanan investor. KPEI menjamin kalau pembeli akan dapat barangnya. Terus dalam hal ini, saham dan penjual mendapatkan uang hasil jualannya. Tugasnya adalah memastikan hak dan kewajiban pelaku pasar modal terpenuhi. Terus KSEI adalah pihak yang menyediakan penyimpanan untuk saham-saham yang kita punya. Jadi mereka memberikan masing-masing dari kita sebuah identitas yang kita gunakan untuk mengakses penyimpanan saham kita. Dengan begitu kita bisa tahu kita punya saham apa saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, poin A, yaitu jenis-jenis hutang jangka panjang. Jenis hutang jangka panjang yaitu ada hutang hipotek. Hutang hipotek merupakan hutang yang timbul karena munculnya dana pendapatan yang berasal dari hutang dengan menggunakan jaminan harta tetap. Harta tetap atau barang tak bergerak tersebut bisa berupa sertifikat tanah, terus rumah, bangunan, gedung, mesin-mesin, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Selanjutnya, hutang obligasi. Hutang obligasi merupakan hutang yang didapat dengan cara mengeluarkan surat berharga obligasi. Contohnya obligasi berjangka, obligasi berseri, obligasi terdaftar, kupon obligasi, dan obligasi terjamin dan tidak terjamin. Pertanyaan nomor 2 poin B, pengertian saham preferen. Saham preferen adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap 3 bulan atau kartual. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan, yaitu antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Tetapi kemungkinan juga tidak mendapatkan hasil, misalnya seperti yang dikehendaki oleh investor. Selanjutnya poin C, saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga komersial dalam bentuk piagam atau
sertifikat hak milik yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut adil kepemilikan dalam hal laba suatu perusahaan tanpa batas. Terus hak yang paling penting yang dimiliki pemegang saham termasuk hak untuk berbagi dalam keuntungan, terus pendapatan dan aset, terus tingkat kontrol dan pengaruh atas pemilih manajemen perusahaan. Nah, terus hak memesan efek lebih dahulu atas saham yang baru dikeluarkan dan pemungutan suara secara umum. Pertanyaan nomor 3, poin A dan poin B. Perbedaan pinjaman berjangka dengan pendanaan sewa guna usaha. Pinjaman berjangka yaitu pinjaman untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dalam bentuk penyediaan dana. Nah, sedangkan pendanaan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Terus poin B, lebih memilih pinjaman berjangka atau pendanaan sewa guna usaha. Tergantung dari kebutuhannya. Ini contoh, jika untuk aset maka lebih baik memilih sewa guna usaha untuk pemenuhan kebutuhan pendanaannya, karena transaksi yang sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% atau full payout. Terus lebih fleksibel. Terus dipandang dari segi perjanjiannya, sewa guna usaha lebih luas karena lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan list dibandingkan dengan perbankan. Terus sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit atau kredit lain yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lease memperoleh pinjaman dari pihak lain. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Return adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari data harian mulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Juli 2021 yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Return digunakan untuk menghitung berapa nilai suatu investasi. Misalnya, investor ingin mengetahui potensi return dari suatu investasi sebelum memberikan dana apapun kepada perusahaan. Selanjutnya nomor 5, alasan-alasan perusahaan melakukan merger, akuisisi maupun restrukturisasi adalah untuk meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Terus untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan, kondisi perusahaan yang tidak dapat berkembang dengan baik juga menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan tersebut harus melakukan pengembangan usaha. Terus karena biasanya beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi, seperti itu.